Melihat sosok Imam Abu Hanifah yang bergeming dijebak dalam skenario pelecehan seksual yang sangat keji itu, jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam wanita bayaran itu muncul penyesalan yang sangat luar biasa. Kok mau-maunya dirinya ikut terlibat dalam kejahatan menzalimi sosok ulama yang agung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, seorang ulama besar bernama Nu'man bin Thabit, atau lebih kita kenal dengan Imam Abu Hanifah, ulama besar yang patut diteladani. Sosok ulama yang menjadi pelopor salah satu dari 4 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Hanafi. Suatu saat beliau pernah difitnah keji oleh pemerintah dan sejumlah pihak yang dengki atas karirnya yang cemerlang. Beliau pernah dijebak dengan skenario pelecehan seksual untuk menjatuhkan nama baiknya. Memang benar, setiap orang yang punya kenikmatan, baik harta, kesuksesan karir dan nikmat lainnya, ada saja orang yang hasud dan iri atau dengki padanya. Demikian pula yang terjadi dengan Imam Abu Hanifah. Kesuksesan Imam Abu Hanifah dalam ilmu pengetahuan serta pengaruh besarnya di tengah masyarakat mengundang perasaan hasud atau iri dan dengki dari banyak orang. Hampir saja Imam Abu Hanifah terjebak dalam skenario jahat orang-orang yang hasud kepadanya. Orang-orang yang termakan rasa iri dengki, mereka yasa skenario jahat dengan membayar wanita untuk menjebak Imam Abu Hanifah yang seolah-olah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tepatnya malam dini hari menjelang waktu sahur, wanita bayaran itu menghadap Abu Hanifah yang biasa berangkat sebelum subuh untuk berjamaah di masjid. Saat itu suamiku ingin mewasiatkan harta, sementara ia sedang sakit. Aku khawatir ia mati sebelum sempat melangsungkan wasiatnya. Bujuk wanita bayaran tersebut agar saat itu juga Abu Hanifah mau datang ke rumahnya sebelum sampai ke masjid. Imam Abu Hanifah pun mengiyakan ajakan wanita itu. Namun apa yang terjadi? Setelah keduanya masuk rumah, tiba-tiba ia mengunci pintu rapat-rapat dan berteriak bahwa seakan-akan Imam Abu Hanifah akan berbuat tak senonoh kepadanya. Di lain sisi, orang-orang hasud yang membayarnya, yang sedari tadi sudah siap-siap menggerebek, segera merengsek masuk rumah dan langsung menangkap mereka. Lalu Imam Abu Hanifah dan wanita bayaran itu pun digelandang ke pihak berwajib saat itu juga. Mengingat masih gelap gulita, pihak berwajib memerintahkan kepada para pegawai agar memenjarakan mereka berdua hingga pagi hari nanti untuk diputuskan hukumannya. Seolah tidak terjadi apa-apa di dalam penjara, Imam Abu Hanifah tetap meneruskan rutinitasnya, tetap khusyuk dalam sholat dan ibadah lainnya. Melihat sosok Imam Abu Hanifah yang bergeming dijebak dalam skenario pelecehan seksual yang sangat keji itu, jauh di dalam lubuk hati yang paling dalam wanita bayaran itu muncul penyesalan yang sangat luar biasa. Kok mau-maunya dirinya ikut terlibat dalam kejahatan menzalimi sosok ulama yang agung itu. Tak tahan membendung penyesalan di hatinya, wanita bayaran itu pun berterus terang. Lalu bagaimana respon Abu Hanifah mendengar penyesalan dari wanita tersebut? Penuh ketenangan dan kebijakan, Imam Abu Hanifah segera berkata, "Bilang kepada para penjaga penjara, aku punya keperluan sebentar. Mohon diizinkan untuk keluar dan nanti akan balik lagi ke sini. Bila sudah berhasil keluar, datanglah kepada istriku, yaitu Muhammad. Lalu ceritakan peristiwa ini sebenarnya kepadanya dan suruh ia datang ke sini menggantikan posisimu. Setelah itu silakan kamu pergi kemana saja sesuai urusanmu." Singkat cerita, setelah wanita itu melakukan arahan dari Imam Abu Hanifah, kemudian Muhammad, istrinya, datang ke penjara dengan pakaian bertutup muka sama persis dengan wanita tadi. Kedatangannya kebetulan bersama dengan pihak berwajib yang akan memutuskan hukuman. Abu Hanifah
apakah halal hukumnya bagimu berduaan dengan perempuan lain yang bukan mahram? Selidik pihak berwajib kepadanya. Datangkanlah ayah perempuan ini. Abu Hanifah mencoba berdiplomasi menghadapi pihak berwajib yang hendak menghukumnya. Setelah ayah perempuan yang tidak lain adalah mertua Imam Abu Hanifah sendiri datang di penjara, lalu ditanyakan kepada dirinya, siapakah perempuan ini? Mertua Abu Hanifah pun segera membuka penutup muka wanita itu, dan ternyata ia adalah anaknya sendiri. Lalu ia berujar, perempuan ini adalah anakku yang aku nikahkan kepada Imam Abu Hanifah ini. Nah, seketika itu hilanglah fitnah murahan dari orang-orang yang hasut terhadap Imam Abu Hanifah, dan justru pengaruhnya semakin besar di hadapan masyarakat. Setelah melewati jebakan skenario keji pelecehan seksual ini, Imam Abu Hanifah mendendangkan sebuah syair yang sangat indah. Iyahsaduni fa inni ghairu laimihim qabli minan nasi ahlal fadli qad husidu fadamali walahum ma bi wa ma bihim wa ma ta'akhkharuna ghaizan bima yajid. Artinya, jika mereka hasut atau iri dan dengki kepadaku, bukan orang yang mencela mereka. Sebelum peristiwa ini sudah ada manusia-manusia yang sebenarnya mulia, tapi mereka hasut terhadap orang lain. Maka tetap abadi bagiku pahala untukku, dan abadi bagi mereka dosa untuk mereka. Dan kebanyakan kita mati dalam kondisi menyesali balasan atas dosa yang ditemukan atau pernah dilakukannya. Subhanallah, betapa cerdas dan bijaksananya Imam Abu Hanifah dalam menghadapi suatu persoalan yang menimpa dirinya. Beliau tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalasnya dengan suatu kebaikan. Beliau mampu tetap bersikap tenang di saat kondisi sedang mencekam. Beliau mampu tetap khusyuk dalam ibadah dikala dirinya dikurung dalam penjara. Semua itu beliau bisa lakukan karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kisah penuh hikmah dari Imam Abu Hanifah. Semoga kita semua mampu mencontoh atau memetik hikmah di balik kisah dari Imam Abu Hanifah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala bentuk kebaikan itu murni datangnya dari Allah, dan segala bentuk kesalahan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.